Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mida di vlog Terakota Home. Dan di sini siapa yang ngerasa akhir-akhir ini kayak stres atau overwhelmed kayak gitu? Ya, aku juga ngerasain akhir-akhir ini. Secara aku adalah seorang ibu rumah tangga, anak 3 dan no ART. Jadi kegiatanku di rumah hari-hari ini nggak dibantu oleh asisten rumah tangga. Secara aku masih punya anak bayi umur 2 tahun yang masih nempel banget sama aku dan sering banget nangis juga. Itu bikin aku stres atau overwhelmed. Nah, tadi aku barusan jalan kaki seperti biasa, jalan pagi, grounding sambil dengerin podcastnya Mels Robin. Itu bedain antara stres sama overwhelm. Dan nanti dikasih solusinya juga. Jadi bedanya stres sama overwhelm itu jadi gini. Kalau stres itu ada dua macam. Stres yang membangun sama stres yang apa namanya? Ya yang nggak baik gitu ya, yang bisa merusak gitu. Nah, stres yang membangun itu kayak kita mau traveling nih, kita pasti seneng tapi juga stres juga harus nyiapin ini itu, tapi kita juga seneng kayak gitu. Nah, itu namanya stres yang baik, pokoknya yang memacu kita atau memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Nah, terus kalau yang stres yang merusak itu yang ya kayak 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 misalkan narkoba atau apa gitulah pokoknya yang bisa ngerusak tubuh atau ya pokoknya diri kita sendiri itu yang stres yang nggak baik. Nah, terus bedanya sama overwhelm itu tadi bedanya adalah kalau stres itu kita masih in control. Jadi maksudnya kita bisa melakukannya gitulah, kita masih punya energi untuk melakukannya. Nah, kalau overwhelm, ini kita udah biologis kita itu udah nggak bisa ngehandle semua itu. Nah, itu namanya overwhelm. Dan ini akhir-akhir ini aku alami sampai aku di meja makan itu lagi makan bareng-bareng sama anak-anak, sama suamiku, itu aku sampai nangis. Soalnya di kepala ini kayak udah penuh. Aku tuh harus harus ngapain? Maksudnya harus ngapain aja banyak banyak banget yang harus kulakukan gitu loh kayak gitu, ya kan? Aku harus nyiapin masakan, aku harus beres-beres, rumah masih berantakan. Terus aku masih punya keinginan ini itu, mau belajar, mau mau apapun lah. Terus laundry belum kelar, maksudnya belum beres-beresin. Terus buku-buku anak-anak itu berantakan. Belum lagi belanja, nyiapin menu-menu buat besok, belum masak buat besok. Terus belum masukin laundry ke mesin cuci. Kemudian toilet kotor, aku harus bersihin yang atas, yang bawah, aku belum ngepel, aku belum nyapu, aku belum banyak lah pokoknya. Nah, di samping list-list itu, aku tuh kan masih punya bayi dan dia itu nangisnya itu nggak terkontrol gitu ya kan. Kita nggak tahu 1 detik lagi dia akan nangis atau 30 menit lagi dia nangis, nangisnya berapa lama. Nah, itu kan kalau dia nangis kan aku harus attach sama dia kan, harus nemenin dia. Dan kalau kadang juga aku cuekin ya, misalkan 30 menit atau 15 menit nangis, ntar lama-lama berhenti. Iya kalau berhenti. Kalau nangisnya terus-terusan itu kan kepala langsung pusing banget kayak gitu. Dan aku sebenarnya juga udah mulai cari-cari psikolog ya. Karena ini kayaknya aku nggak waras. Dan aku yang biasanya kalem, ya kan, itu tuh udah
udah kayak sampai di ujung banget gini aku udah mulai suka marah-marah. Terus ya itu tadi, aku udah sampai titik jenuhku tuh sampai aku nangis. Dan apalagi ya, ada pemicunya juga. Misalkan suami ini akhir akhir tahun ini tuh udah sering keluar kota kayak gitu dan otomatis ya kan, yang tadinya dibantu di rumah, dia kan jadi pergi tuh beberapa hari. Un jadi kan aku nggak terban nggak terbantu selama beberapa hari itu, ya kan? Dan aku aku di sini, eee, udah beberapa bulan terakhir itu di rumah terus juga kan, maksudnya mungkin itu juga jadi salah satu pemicu aku stres, salah satu pemicu aku tambah stres lagi, kayak gitu. Udah deh langsung aku kayak nggak kuat, pusing, kemarin banget nih aku udah cari psikolog online atau psikolog terdekat di sini, tapi karena harganya masih belum pas, jadi aku masih belum. Dan ternyata pagi ini waktu aku jalan, aku mulai tuh nge-search Mel Robbins, karena kayaknya dia, podcast-nya itu benar-benar membantu mental health ya. Aku berencana beli bukunya yang Let Them itu juga, aku mau beli tapi masih belum juga, tapi aku udah berencana beli. Dan tadi ternyata dia sedang bahas stres dan overwhelm ini. Nah, jadi kan tahu ya bedanya antara stres dan overwhelm. Dan kalau kita kalau kita merasakan overwhelm ini, apa yang harus dilakukan? Itu kan juga sebuah pertanyaan ya kan? Yang harus dilakukan itu adalah disadari dulu, kamu itu lagi stres, apalagi overwhelm. Kalau kalau emang udah benar-benar overwhelm, berarti yang harus dilakukan yang pertama adalah nafas. Nafas katanya. Nafasnya itu kayak gini, tarik 2 kali melalui hidung dan buang melalui mulut. Jadi kayak gini. Nah, selama apa? Katanya sih dalam waktu semenit atau 5 menit itu bisa, merilekskan kita, menurunkan kadar stres di kepala kita. Dan, setelah itu, setelah kamu melakukan atau kita lah ya, setelah kita melakukan nafas itu, kita tulis semua to do list kita yang nggak jelas itu, ya sebenarnya jelas sih, yang bikin kita stres, yang bikin kita overwhelm itu kita tulis di kertas, ya mungkin sambil marah-marah gitu kali ya. Aku sih belum praktek ya, cuman aku kebayang, karena ini aku baru banget dengerin podcast-nya, jadi aku belum praktek. Itu kita tulis di kertas, mungkin boleh juga setelah kita tulis ngamuk-ngamuk, marah-marah di kertas itu terus langsung kita buang tuh kertasnya kali ya, emosi. Jadi, kenapa kita harus menulis, itu untuk mengeluarkan, emosi-emosi kita yang ada dalam diri kita itu, yang bikin kita sebel, apapun itu. Dan setelah ini ada penelitiannya katanya, setelah kita nulis kayak gitu, akhirnya kita itu bisa tidur dengan lelap. Maksudnya mungkin karena emosi-emosi kita itu udah keluar ya, melalui tulisan itu, kita jadi tambah rileks lagi. Dan langkah selanjutnya itu apa? Tadi kan kita udah ngelis ya, to-do list kita yang harus dilakukan itu apa. Dan yang wajib banget kita lakukan itu, kita kan ini ceritanya overwhelm kan, pengen ngelakuin semuanya, selesai semuanya, kayak gitu kan.
Misalkan mau ngurus anak, mau ya itu tadi, to do laundry, mau beres-beres, mau bersih-bersih, mau misalkan kalau ada yang punya orang tua, mau ngerawat orang tua, terus atau mau apapun lah. Nah, di list-list itu kan kayaknya ada yang Nah, di list itu kalau kita read di list itu kan ada. Iya, udah masuk masuk masuk. Nah, dari list-list tadi itu ada nggak sih yang buat kita sendiri, ya kan? Maksudnya selama ini kita kita tuh ngelakuin kerjaan-kerjaan tuh untuk orang lain, ya kan? Ya untuk kebutuhan bersama sih ya. Kayak cuci piring, kayak ngebersihin rumah, kayak to do laundry, kayak ngerawat bayi, mandiin, gendong semuanya, nemenin, terus ngajarin anak. Itu kan semua list-list itu kalau masuk ini contohnya aku sebagai ibu rumah tangga ya kan. Itu kan istilahnya untuk orang lain juga. Nah, list untuk kebutuhan kita sendiri atau passion kita sendiri itu apa? Ada nggak? Tuh. Kan aku sebagai ibu rumah tangga itu kan pengen juga apa misalkan baking atau jualan roti atau apa jadi content creator dan itu list-list itu kan juga cukup banyak ya kan. Itu kan buat kita bertumbuh juga ya. Misalkan kayak aku juga pengen baca buku, tapi karena kesibukan sehari-hari itu kayak nggak ada waktu juga gitu kan buat buat kita sendiri, buat nyenengin kita sendiri, buat diri kita bertumbuh kayak gitu. Nah, tadi itu solusinya supaya kita nggak ngerasa stuck, ya kan? Pilih satu aja di list itu yang buat kita sendiri, yang passionnya kita sendiri. Misalkan ada lagi misalkan pengen nyoba belajar bikin sourdough kayak gitu atau pengen belajar bikin donat atau apa ya, pengen belajar gitar atau pengen belajar drawing kayak gitu. Itu contoh-contoh dari aku ya. Kalau kalian Aku aku nggak tahu itu apa, tapi kalian pastiin dulu kalian tuh pengen apa sih dalam hidup ini atau pengen ngelakuin apa. Nah, tadi katanya kita harus pilih satu aja pilihan-pilihan pilihan-pilihan yang bikin kita happy, yang passion kita banget itu dipilih satu aja dan lakukan itu secara terus-menerus. Jadi kalau aku kemarin-kemarin tuh juga overwhelmed, kan aku juga bikin konten di Terracotta Home, terus aku juga jualan di Luna Love Cakery, aku juga pokoknya banyak proyek juga, padahal aku ibu rumah tangga yang banyak kerjaan juga. Tapi ya masa aku nggak ada kesempatan untuk ngelakuin yang aku senang itu kan jadi nggak balance ya kan. Jadi aku tetap pertahankan semua itu, tetap ngelakuin, nggak bener-bener 100% jadi ibu rumah tangga yang nggak ngapa-ngapain untuk diriku sendiri, termasuk bikin video ini. Nah, terus akhirnya aku memilih satu aja yang bener-bener aku fokusin, yaitu aku mau bikin channel YouTube baking, udah itu aja. Masalah aku nanti apa jualan, maksudnya nerima orderan baking atau enggak itu aku udah nggak peduli. Walaupun aku juga pengen dapat sampingan ya dari jualan donat atau apa, aku juga pengen pengen dapat pemasukan gitu kan maksudnya. Tapi aku sekarang udah nggak peduli karena aku udah bener-bener overwhelmed, udah banyak kerjaan banget dan aku nggak bisa ngendaliin semua itu walaupun aku pengen banget kayak testi-testi orang-orang di thread kayak misalkan wah, alhamdulillah aku affiliate nih sehari dapat 1 juta atau ya wis berapapun itu. Maksudnya kan kalau misalkan kita nggak ada waktu untuk baking atau jualan apa donat atau
apapun itu kan bisa bisa pakai affiliate kayak gitu kan, tinggal share-share link gitu. Ya wis sak karepmu lah. Tapi sekarang aku proyek kedepannya adalah mau bikin YouTube Baking, udah terserah nanti aku dapat pemasukan atau enggak, yang penting bikin aku happy dan aku ngerasa bertumbuh. Nah, tadi poinnya adalah kalau kita ngelakuin apa yang kita inginkan dan terus-menerus, secara nggak langsung otak kita itu menyadari satu hal, yaitu kita udah mulai mencapai sesuatu dan kita seneng dan itu yang bikin kita rileks. Dan akhirnya kan eh, hormon ya istilahnya ya yang bikin kita stres itu, yang bikin kita overwhelmed itu kan lama-lama turun dan kita bisa apa namanya? Dan ini anakku lagi bikin donat. Lagi makan donat. Dan akhirnya kita bisa ngelakuin to-do list yang banyak tadi itu secara baik. Maksudnya ya tiba-tiba aja nanti semua itu tuh bisa teratasi kayak gitu. Maksudnya kita bisa kan ada kalanya gini loh. Kalau kita udah stres, udah overwhelmed, pekerjaan seremeh-temeh apapun tuh rasanya kayak berat banget, ya nggak sih? Tapi kalau kita udah nggak stres, mau kerjaan itu banyak, loadingnya banyak, atau susah banget, kita tuh ya kayak nyaman-nyaman aja ngelakuinnya, ya nggak sih? Nah, jadi kayak gitu. Kalau kita udah senang, dapat pencapaian tertentu, kayaknya tuh kita akan mendapatkan energi yang bikin kita semangat menjalani hari. Nah, gitu, guys. Mm-mm. Oh iya, ini aku mau mau kasih contoh lagi ya. Aku barusan keinget bedanya stres sama overwhelm itu. Ini aku ulang lagi nggak apa-apa ya. Jadi kalau stres itu kayak kita dapat email nih, misalkan kita lagi di kantor dapat email, ceting, terus kita kan mau mau ngerjain tuh atau ngebales email itu. Nah, habis itu datanglah lagi email, ceting, 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 ceting. Nah, itu kita stres, tapi kita tahu tahu mau ngapain dan kita tahu bakalan bisa apa ngerjain atau ngebales email-email tadi kan masih masih hitungan jari lah ya ada email masuk ceting 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 gitu atau datang 10 email gitu masih bisa lah ke handle. Nah kalau yang overwhelm itu bedanya kalau kita udah buka email nih jedeng ada 3.572 email masuk dan kita itu hah udah nggak kebayang kan maksudnya mau mau ngerjain email itu mau ngebales email itu dengan sebanyak email itu yang datang nah itu namanya overwhelm ya kita tahu balasnya gimana tapi kalau sebanyak itu kan udah kayak luar gitu udah banyak nah jadi intinya itu kalau kita udah merasa overwhelm itu kita kasih jeda dulu biarin tinggalin dulu lah 10 menit gitu atau atau beberapa waktu kita sadari ini stres atau overwhelm dan kalau kita udah sadar kita tarik nafas 2 kali terus kita keluarkan melalui mulut lakukan itu selama 5 menit kemudian kita tulis semua kerjaan-kerjaan itu di kertas tunggu ya dan kita tulis semua kerjaan-kerjaan itu di kertas. Kemudian kita pilih salah satu yang bikin kita senang, kita happy, fokus ke itu aja dan yang lain itu pasti akan mengikuti, katanya gitu. Kayak misalkan, wah kita harus bayar cicilan nih, kan stres tuh kita nggak tahu, kita kita apa? Kita kita melalui jalan buntu gitu kan, nggak tahu gimana. Tapi kalau kita ngelakuin satu hal itu yang kita bikin seneng, nah nanti
solusinya itu akan terbuka dengan sendirinya, kayak gitu. Kita harus ngapain, oh kita harus ngelakuin ini nih, kita harus ngumpulin ini nih, atau ya apapun itulah. Oke, sekian cerita aku pagi ini. Ini pertama kalinya aku pakai mic. Kalau nggak jelas mohon maaf. Besok-besok aku benerin lagi. Terus makasih yang udah denger. Semoga terbantu dengan vlogku kali ini. Kalau ingin lebih jelas lagi, kalian bisa nonton podcastnya Mel Robin. Pokoknya cari yang ada kata-katanya overwhelm. Overwhelm itu. Oke. Makasih udah nonton dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye.